Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Adi Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, seperti biasa sebelum Kak Furkon berbagi informasi dalam video kali ini, Kak Furkon ingatkan untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung ya. Anda baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon. Di sini channelnya Kak Furkon membahas informasi up to date ya seputar dunia pemerintahan. Jadi tentang ASN, P3K, CPNS, dan lain sebagainya bakalan dibahas secara detail ya di channelnya Kak Furkon. Sehingga teman-teman wajib menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan berdasarkan Kak Furkon mengupload informasi update terbaru ya terkait perkembangan dunia pemerintahan yang ada di Indonesia ini Bapak Ibu ya. Lanjut kita ke informasinya Bapak Ibu ya, tentang ini gaji P3K pada waktu 2026 berdasarkan golongan dan masa kerja. Nah, tentunya memang kalau P3K per waktu itu berbeda ya Bapak Ibu ya dengan full time. Nah, jadi tapi ini kita coba simpulkan sendiri Bapak Ibu ya. Ini ada sumber ya kan. Gaji P3K per waktu ini sudah berdasarkan golongan dan masa kerja. Meskipun sejatinya yang diatur dalam undang-undang itu adalah yang P3K yang full time ya. Itu sudah ada memang Bapak Ibu ya. Golongannya, gajinya berapa, tunjangannya berapa itu sudah ada semua. Tapi untuk para waktu memang mungkin sedang susun regulasinya. Tapi itu sangat berat Bapak Ibu ya, karena kalau P3K para waktu itu semuanya itu tergantung di instansi masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, di instansi masing-masing. Jadi kalau kita mensamaratakan itu sebenarnya berat karena kondisi anggaran di setiap instansi itu pasti berbeda Bapak Ibu ya. Jadi pasti berbeda. Jadi harus ada semacam aturan ya kan untuk menyamaratakan itu, dan itu berat seperti itu. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pemerintah itu resmi melakukan penyesuaian sistem pengupahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melalui peraturan Presiden nomor 11 tahun 2024 kemarin. Di mana regulasi ini menjadi landasan baru nih untuk menggantikan Perpres nomor 98 tahun 2020 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. Nah, di mana ketentuan tersebut itu tidak hanya mengatur P3K penuh waktu ya Bapak Ibu, tetapi juga menjadi acuan nih untuk perhitungan gaji P3K penuh waktu 2026 baik di lingkungan instansi pusat maupun daerah. Dengan demikian kebijakan ini berperan nih penting untuk memastikan standar nasional penggajian P3K tetap konsisten dan berkeadilan. Nah, dalam Perpres 11/2024 pemerintah menetapkan perubahan gaji pokok nih dan tunjangan P3K berdasarkan golongan dan masa kerja. Seperti itu. Nah, tentunya penyesuaian ini itu sebenarnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sekaligus mendorong profesionalisme dan kinerja layanan publik. Seluruh instansi wajib menggunakan ketentuan terbaru tersebut sebagai rujukan resmi. Sehingga skema gaji P3K yang sebelumnya mengacu Perpres 19/2020 dinyatakan telah sesuai. Nah, ini untuk paruh waktu ya, ini kisaran, ini hanya prediksi saja Bapak Ibu ya, ini prediksi. Tentunya yang benar-benar real itu di penuh waktu. Nah, tentunya ini adalah skema Bapak Ibu ya. Skema gaji P3K per waktu di tahun 2026. Ternyata berbeda tuh dengan penuh waktu. Gajinya itu tidak dibayarkan secara utuh. Penghitungannya dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama. Ada jumlah jam, ada beban dan tanggung jawab tugas, ada kemampuan anggaran instansi. Nah, tentunya memang fokusnya itu yang mengatur semuanya adalah instansi. Nah, untuk nominalnya itu pasti berbeda-beda meskipun dalam provinsi yang sama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Memang ini baru ya Bapak Ibu, mungkin nanti akan disempurnakan di waktu yang lebih dekat ini tentunya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya meski berstatus per waktu, P3K itu tetap nih Bapak Ibu melaksanakan hak dan tunjangan tertentu dengan perhitungan proporsional. Nah, beberapa jenis tunjangan yang umumnya diberikan itu meliputi ada tunjangan pekerjaan, ada tunjangan hari raya, transportasi, tunjangan keluarga, perlindungan sosial. Nah, selain gaji dan tunjangan, P3K per waktu juga memperoleh perlindungan sosial sebagai bentuk jaminan dasar. Ada BPJS Kesehatan, kecelakaan kerja, dan ketenaga kerjaan. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang katakanlah notabene P3K per waktu wajib tahu nih, ini skema gaji secara nasional itu gimana kondisinya kalau P3K per waktu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon. Saya tune aja di channelnya Kak Furkon, insyaallah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.